Ну, еще долго работа ему предстоит. Но я думаю, что наш... Right now, I would put Rakhmonov. He's more technical. He's a more... Michael Chandler dimungkinkan berpotensi menghadapi Islam Makhachev di UFC 281 Abu Dhabi jika Oliveira masih tetap menginginkan pertarungan dengan McGregor. Berikutnya Shavkat Rakhmonov yang dinilai mampu memupus harapan Khamzat Chimaev sebagai petarung yang tak terkalahkan di luar dari tanggapan Khabib buat petarung Kazakhstan itu. Audio Jungle. Shavkat Rakhmonov mungkin tidak menerima tingkat sensasi yang sama seperti apa yang telah didapatkan Khamzat Chimaev. Tetapi sebagian penggemar yakin jika Nomad akan mampu untuk menang dalam pertarungan melawan The Boss. Rakhmonov meraih kemenangan dominan atas Neil Magny yang membuatnya mengontrol Magny di ground dengan mudah sebelum mengunci guillotine choke di ronde kedua. Kemenangan tersebut mendorong Rakhmonov naik ke peringkat 10 di kelas welter dan menghidupkan kembali pembicaraan tentang pertarungan yang akhirnya akan melawan Khamzat Chimaev. Baru-baru ini Vicente Luque berbagi pemikirannya tentang potensi pertarungan antara Khamzat Chimaev dan Shavkat Rakhmonov, yang menurut opininya pertarungan itu mampu menjadi booming di segi 8. Right now, I would put Rakhmonov. He's more technical. He's a more intelligent fighter, I would say, and he's really dangerous, man. I've trained with him and everywhere, stand up on grappling as well. So I would put him as favorite. Dua jagoan Kazakhstan dan Chechnya yang sama-sama duduk di kelas welter. Tidak sedikit para penggemar MMA dari kedua negara itu yang ingin melihat pertarungan Shavkat Rakhmonov dan Khamzat Chimaev. Man, I think right now it's the best division in the UFC, and yeah, Rakhmonov, I've trained with him at Sanford. He's a beast. Chimaev, has been looking great. So a fight between both of them makes a lot of sense, and I'm gonna keep my eyes on any of them, because I could be fighting one of them in the future. Rakhmonov yang biasanya menghindari The Boss yang selalu berbicara sampah. Namun baru-baru ini petarung Swedia itu membuat Nomad mendidih juga akhirnya, dengan mengatakan tidak ada yang luar biasa dalam apa yang dia lakukan. Tentu saja dia pegulat yang baik dan dia melakukan pekerjaan yang hebat di luar sana. Dia merasa percaya diri juga, tidak seperti lawan-lawannya. Tapi jika kita bertarung, itu mungkin gambaran yang berbeda dan pertarungan yang berbeda, kata Rakhmonov menanggapi beberapa seruan dari The Boss kepada dirinya. Biarkan dia mengatakannya di depan saya, bukan di komentar. Kami akan berbicara ketika kami bertemu. Saya tidak menentangnya. Kami hanya lawan dan saya tidak akan menghinanya. Saya tidak akan menghinanya, keluarganya, atau bangsanya. Kami akan bertarung suatu hari nanti dan kemudian melihat siapa yang lebih baik, tambah petarung Kazakhstan itu kembali. Dengan Rakhmonov yang naik peringkat ke kelas welter dengan cepat, tampaknya pertarungan dengan Chimaev semakin tak terelakkan. Namun masih belum ada sedikit kejelasan kapan itu akan terjadi. Mantan juara divisi ringan Khabib Nurmagomedov juga turut menanggapi performa Rakhmonov yang tampak semakin luar biasa dari beberapa pertarungan terakhirnya. Terlebih lagi setelah Nomad mampu menyelesaikan Neil Magny dengan finish di UFC Vegas 57 kemarin. Namun The Eagle lebih mendominasikan petarung Kazakhstan itu bukan hanya Rakhmonov semata, melainkan ada dua lainnya seperti Damir dan Ismailov yang menurutnya ketiga Kazakhstan ini akan menjadi petarung top di UFC. Допустим, Shavkat Rakhmonov, да, он идет без поражения. Сможет ли достичь этот Shavkat? Что думаешь про Shavkata? Вы выступали в одном карде с ним. Ну, еще долго работа ему предстоит. Но я думаю, что на Шавкате ММА Казахстана не останавливается. У вас очень много хороших бойцов. Я бы отметил двоих бойцов, которые все дерутся. Это Дамир, Исмагулов и Шавкат. Да, вот у вас хорошо идут. У них победы в UFC. А вот у них есть какая-то возможность зацепиться за топ-15, за топ-10.
Michael Chandler baru-baru ini mengungkapkan gagasan yang brilian dalam menanggapi potensi pertarungan Islam versus Oliveira, di mana dia juga mengincar pertarungan dengan Islam Makhachev untuk gelar kelas ringan yang kosong dengan alasan yang masuk akal. Jika Oliveira masih ngotot ingin mengumpulkan pundi-pundi melawan Conor McGregor. Gelar kelas ringan itu dikosongkan ketika Oliveira kehilangan bobot untuk pertarungan UFC 274 melawan Justin Gaethje. Oliveira akhirnya memenangkan pertarungan dan Dana White mengatakan dia akan menjadi setengah dari pertarungan perebutan gelar yang kosong. Namun, dia baru-baru ini berbicara tentang keinginannya untuk menghadapi Conor McGregor, sehingga Chandler mengatakan jika pemain Brazil itu benar-benar menginginkan pertarungan itu, dia yakin jika dia harus menghadapi Makhachev untuk memperebutkan sabuk yang kosong. Karena pertarungan dengan McGregor bukan perebutan gelar, melainkan gaji. Dikutip dari kisah Instagramnya, The Iron menyarankan dengan mengatakan, "Hai Charles, lakukan tugasmu kawan. Tunggu sampai Conor kembali dan lakukan tugasmu, kamu pantas mendapatkannya. Dalam pertarungan pasangan, kemenangan beruntun menghancurkan semua orang. Kenapa kamu tidak duduk di luar? Tunggu Conor kembali. Saya akan menjaga divisi ini tetap hangat. Saya akan menjaga divisi ini tetap berjalan. Saya akan melawan Islam berikutnya untuk gelar." Dan kemudian, setiap kali Anda mendapatkan apa yang disebut super fight, lakukan tugas Anda. Keluarkan dari sistem Anda, lalu Anda bisa kembali ke divisi kita ini. Sampai jumpa di puncak. Ungkap Chandler menyarankan The Bronx untuk fokus kepada McGregor agar The Iron yang menjadi lawannya Islam dalam perebutan gelar yang kosong. Jika Charles Oliveira sangat menginginkan pertarungan Conor McGregor dan promosi tidak ingin memesan sabuk, maka ide Michael Chandler memang masuk akal untuk digelar di Abu Dhabi. Islam Makhachev kemungkinan akan menjadi bagian dari gelar karena Dustin Poirier dan Justin Gaethje sama-sama keluar dari kekalahan, dan Chandler adalah lawan berperingkat tertinggi berikutnya yang memang tampak tepat untuk memperjuangkan gelar tersebut. Namun Oliveira baru-baru ini menyatakan minatnya untuk menghadapi Makhachev agar bisa memikat Khabib Nurmagomedov dari masa pensiunnya untuk kembali ke oktagon dan menghadapi The Bronx. Jika memang demikian, tidak pasti siapa yang akan dihadapi Chandler, apalagi pasca UFC 267, di mana dia memiliki pertengkaran verbal dengan Dustin Poirier yang dapat menyebabkan keduanya bertarung dalam waktu dekat ini. Namun biar bagaimanapun juga, Chandler akan berusaha untuk lebih cepat menuju pertarungan gelar sebagai bentuk kepastian misinya di divisi kelas ringan. Islam Makhachev, petarung yang dituju Chandler sebagai lawannya pada gelar kosong, akhirnya pun menanggapi seruan itu, dan Makhachev menyambut baik kesempatan tersebut untuk menghadapi petarung kelas ringan veteran itu. Bagaimanapun juga, Islam telah direncanakan di UFC 281 Abu Dhabi sebagai konsistensi UFC untuk memenuhi permintaan pihak Abu Dhabi, di mana biasanya akan digelar, dipastikan akan ada pertarungan, baik itu Islam Makhachev atau Khamzat Chimaev. Dan sebelumnya, Khabib Nurmagomedov yang tidak pernah lepas dari pertarungan Abu Dhabi disebabkan banyak penggemar dari petarung-petarung ini yang bisa meningkatkan pendapatan hasil dari pertarungan di Abu Dhabi. Makhachev secara ringkas menanggapi positif saran dari Michael Chandler dengan menafsirkan bahwa pertarungan akan memberinya uang yang sangat mudah. Dari sambutan Islam melalui akun Twitternya ini, mendeskripsikan bahwa jika hanya untuk mencari uang, itu pekerjaan yang mudah dilakukan di UFC. Namun gelar adalah tujuan tanpa memandang siapapun lawannya. Cuitan ini mengisyaratkan jika UFC menyetujui potensi pertarungan di Abu Dhabi melawan Michael Chandler sebagai pertarungan gelar, Islam bangkit untuk menyetujui juga. Karena baginya, bukan semata Oliveira yang menjadi tujuan misi dari Islam Makhachev, melainkan gelar divisi ringan sebagai legacy dari Khabib Nurmagomedov. Kesimpulannya, Islam Makhachev versus Michael Chandler, sebuah pasangan yang ideal untuk berdansa di oktagon UFC 281, dan biarkan Oliveira mengejar dan menunggu sampai McGregor melunakkan pikirannya untuk membantu The Bronx melalui ketenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.